Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dimana pada video kali ini ada informasi yang kurang baik. Terus terang ya, informasi kali ini kurang baik terkait dengan PHK honorer juga menyasar guru terbanyak Tendik. Lihat datanya. Ini informasinya 14 Februari. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Karena di sini admin juga akan bagikan terkait dengan 11 rekomendasi penyelesaian honorer pemerintah dan DPR RI perlu mendengar atau mengetahui. Ini juga sama 14 Februari. Oke teman-teman ya, jika ada suara-suara berisik abaikan saja, dan jika ada komentar-komentar tentang judul tidak usah dikomen, teman-teman cukup komen isi daripada video yang ada di channel ini. Oke, abaikan komen judul. Oke. Nah, kita lanjut ke informasi yang pertama. Nah, PHK honorer juga menyasar guru, tapi yang terbanyak adalah tenaga pendidik. Tendik ya, mungkin maksudnya tenaga administrasinya seperti itu. Nah, kita diminta melihat datanya. Oke, coba kita menyimak bersama-sama teman-teman ya. Oke. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri merupakan salah satu dari sekian banyak pemerintah daerah yang mengambil kebijakan merumahkan honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Jadi perlu dicatat, yang dirumahkan adalah yang kurang dari 2 tahun masa kerjanya. Nah, para honorer yang terkena PHK selain masa kerja kurang 2 tahun juga tidak masuk dalam database. Jadi dia masa kerjanya sudah kurang 2 tahun, plus dia tidak masuk dalam database. Oke teman-teman ya. Nah, Pemprov Kepri telah merumahkan ratusan pegawai honorer dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekda Provinsi Kepulauan Riau yaitu Adi Prihantara menjelaskan, honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun tidak bisa mengikuti seleksi P3K dengan perjanjian kerja, serta dirumahkan mulai Februari 2025. Bulan ini, teman-teman ya. Sangat mengecewakan. Jadi, mereka yang dirumahkan ini adalah honorer yang memiliki masa kerja di bawah daripada 2 tahun, terus dia juga tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jadi jelas ya, kurang dari 2 tahun dan tidak terdaftar dalam database. Mungkin muncul pertanyaan bagaimana Min tentang honorer yang sudah masuk database dan masa kerjanya sudah 2 tahun. Itu aman teman-teman ya. Jadi di sini admin sampaikan itu aman berdasarkan informasi dari Pak Sekda ya untuk Kepri. Itu aman karena dia itu sudah 2 tahun, terus dia sudah ada dalam data bus BKN. Nah, sudah masuk dalam database BKN. Tapi kalau yang kurang, siap-siap. Oke, kita lanjut. Sementara bagi honor database dengan masa kerja minimal 2 tahun, kata Sekda diberi kesempatan ikut seleksi P3K 2024. Nah, ini on proses. Dan saat ini masih tetap diizinkan bekerja. Apabila honor database BKN tidak lulus seleksi P3K 2024, maka kemungkinan ada opsi dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, kalau keuangan daerah membaik, bisa saja diangkat otomatis jadi penuh waktu. Nah, jadi ini buat teman-teman R2, R3 harus tahu juga ya dari Kepri ya, yang di Kepri juga seperti ini bahwa mereka yang gagal dapat formasi dalam seleksi P3K 2024 itu akan masuk ke paruh waktu. Dan kapan dia akan menjadi P3K penuh waktu jika keuangan daerah atau kemampuan fiskal daripada daerah itu sudah membaik atau mumpuni untuk mengangkat paruh waktu ini ke dalam penuh waktu. Jadi itulah dari pengangkatan paruh waktu ke penuh waktu di sini saja teman-teman ya. Nah, ini di sini saja. Cukup keuangan sudah membaik, insya Allah itu akan jadi penuh waktu. Sementara Kepala BKD dan Korfri Pemprov Kepri yaitu Yeni Tristia Isabella menyampaikan total 120 tenaga honorer di lingkungan Pemprov setempat yang dirumahkan. Jadi sudah ada 120.
Dari jumlah tersebut katanya mayoritas merupakan tenaga kependidikan atau tendik atau pegawai TU di satuan pendidikan SMA sederajat. Jumlahnya ada 57 orang dari 120 tadi. Nah, selain itu ada 37 pegawai teknis, 24 guru. Nah, ini ada guru, teman-teman ya. Serta 2 tenaga kesehatan yang juga terdampak kebijakan tersebut. Ada juga nakes, teman-teman. Nah, diketahui PHK honorer non-database BKN dengan masa kerja kurang dari 2 tahun juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, bukan cuma di Kepri. Nah, berdasarkan penjelasan di sini. Nah, kita lanjut ke rekomendasi atau informasi yang kedua. Adanya rekomendasi yang telah disampaikan terkait penyelesaian honorer. Nah, ini Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia menilai penyelesaian tenaga non-ASN secara nasional masih belum maksimal. Itu sudah pasti, teman-teman ya. Apalagi saat ini ada efisiensi anggaran. Nah, mencermati dan menyikapi perkembangan penyelesaian permasalahan honorer secara nasional, khususnya dalam pengangkatan mereka menjadi P3K sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka kami memandang perlu memberikan rekomendasi. Nah, di sini pertama, memohon kepada pemerintah di daerah merumuskan formula. Pemerintah ya, di dalam merumuskan formula kebijakan lebih mengedepankan faktor kemanusiaan dan keadilan berdasarkan usia dan masa kerja melalui seleksi administrasi khususnya bagi honor K2 untuk diprioritaskan menjadi P3K, maksudnya P3K penuh waktu ya. Demi kemanusiaan dan keadilan meminta, nah ini, serta mendesak pemerintah daerah pusat untuk memprioritaskan seluruh honorer K2 yang ada di seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat, mengingat pengabdian mereka selama puluhan tahun kepada negara. 3. Demi kemanusiaan dan keadilan mendesak pemerintah daerah maupun pusat untuk memprioritaskan guru K2 di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditugaskan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, NU, dan lain-lain yang ada di seluruh Indonesia menjadi P3K. Itu karena mereka telah mengabdi selama puluhan tahun kepada negara berdasarkan pengabdian. Memohon kepada Presiden yang keempat ya, Presiden RI melalui Menpan Ibu Rini untuk mengangkat seluruh honor menjadi P3K penuh waktu yang diusulkan pemerintah daerah dan telah masuk dalam database. Yang kelima, memohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan dalam membentuk kebijakan pada pemerintah daerah guna melaksanakan optimalisasi terkait optimalisasi formasi. Memohon kepada pemerintah pusat terkait Perpres 11 2024 tentang gaji dan tunjangan agar dapat diberikan keleluasaan dalam bentuk kebijakan kepada pemerintah daerah agar bisa menyesuaikan gaji P3K. Sebab akibat pengalokasian gaji P3K 100% digunakan dana APBD, berpotensi terjadinya defisit anggaran APBD dalam penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. 7. Mohon kepada pemerintah pusat terkait Perpres 11 2024 tentang gaji dan tunjangan P3K membuat regulasi yang mengalokasikan 50% APBN, 50% APBD, sehingga dapat merealisasikan Perpres tersebut dan bisa menyelesaikan pengangkatan honorer database menjadi P3K penuh waktu. Meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memprioritaskan honorer yang bertugas di daerah terpencil, terbelakang, dan di daerah perbatasan NKRI diangkat menjadi P3K. Nah, ini sebenarnya penting juga, teman-teman ya. Meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru honorer yang telah mengikuti PPG untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. 10. Beberapa tahun lalu, FHI telah beberapa kali menyampaikan rekomendasi dan meminta pemerintah mengunci data honorer per 31 Desember 2016. Tujuannya untuk mencegah bertambahnya tenaga honorer baru. Nah, tapi apa yang terjadi, teman-teman ya, itu terus membengkak jumlahnya. Namun tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah secara tegas berdampak terus bertambahnya tenaga honorer baru di waktu ke waktu. Benar. Di poin ke-11, mengaturkan terima kasih kepada pemerintah pusat, daerah, dan daerah seluruh fraksi partai politik DPR RI, MPR, DPD yang bertahun-tahun memperjuangkan peningkatan kesejahteraan status honorer K1, K2 di era pemerintahan Presiden SBY. Lagi-lagi Pak SBY disebut menjadi PNS.
Dilanjutkan pengangkatan honorer menjadi P3K di era pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Presiden Prabowo. Nah ini teman-teman ya. Jadi memang ada perjuangan luar biasa yang dilakukan juga oleh DPR RI, MPR, DPD teman-teman ya terkait dengan untuk penyelesaian tenaga honorer, meskipun di pemerintahan yang baru ini belum sesuai dengan yang diharapkan oleh FHI. Jadi ini adalah dua informasi yang dapat admin sampaikan atau bagikan kepada rekan-rekan semua. Pantau terus channel ini, mudah-mudahan amin menjadi rekomendasi dari rekan-rekan forum honorer ini bisa diterima atau didengar lah seperti itu oleh pemerintah atau yang berwenang. Cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan, lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.